A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya antas salam wa khaina rabbana bisalam wa ta'ala jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala jalil wal ikram. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah. Kita masih dimampukan menyauti daripada seruan azan di masjid, insyaallah, amin. Itulah kekuatan, itulah hakikat daripada penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembah adalah makhluknya. Salat 5 waktu insyaallah di masjid. Inilah misi daripada penciptaan seluruh alam jagat raya manusia, yakni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya zat tanpa tandingan, satu-satunya zat yang sangat berkuasa menciptakan semua alam yang diciptakan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, yakni la ilaha illallah. Itulah pensucian Allah yang paling tinggi, yang bila ditimbang dengan seluruh alam jagat raya, kalimat la ilaha illallah tidaklah seimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita setiap saat senantiasa menghamba kepada Allah, menghamba kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kekal, Zat yang Maha Abadi. Kullum min indillah, katakan kulum semua min indillah, dari sisi Allah. Tidaklah bergeser pasir di laut, tidaklah bergoyang rumput selai rumput, kecuali itu karena kehendak Allah. Semua kejadian karena Allah sebagai musababul asbab. Tidak ada selain Allah penyebab semua kejadian ini, sehingga kita terhindar dari kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata mengatakan semua peristiwa bukan karena dari Allah. Mereka meninggal karena mati. Tidak. Mereka meninggal karena Allah. Mereka celaka karena Allah. Bukan mereka celaka karena banyak dosa kepada orang tua dan lain-lain. Mereka celaka karena Allah. Mereka senantiasa menghibah orang karena Allah belum memberi daya mereka.
bibir lisan mereka selalu menghibah kepada Allah, itu karena menghibah kepada sesama manusia karena mereka belum diberi hidayat oleh Allah. Sehingganya banyak manusia yang senantiasa menghibah pekerjaannya setiap hari, sehingga dia belum diberi hidayah oleh Allah. Qul kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Mereka yang jadi pencuri karena Allah, belum memberi hidayah mereka jadi kafir musyrik karena Allah mencabut hidayah mereka. Qul kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah, itulah kuncinya. Sehingga tidak usahlah kita hasud atau buruk sangka kepada mereka. Biarkan mereka kafir, biarkan mereka musyrik, asal kita sudah mendakwai mereka. Hayya 'alas shalah, itu adalah dakwah yang paling nyata. Memanggil manusia untuk sholat 5 waktu di masjid. Ya, itu adalah dakwah yang paling sempurna, memanggil manusia ke masjid untuk menyembah Allah. Sementara pagi-pagi buta masih banyak yang tidur, masih banyak yang bantal guling, kita sudah menyauti seruan azan Allah, yakni kita melangkahkan kaki kita ke masjid karena kita diberi hidayah oleh Allah. Sementara yang di samping masjid masih molor, masih tidur. Jarak dari masjid tidak cukup 100 meter atau 10 meter, tapi dia tetap molor. Tidak mendengar seruan dari azan karena mereka belum diberi hidayah oleh Allah. Banyak ini teman-teman kita yang di samping masjid tidak ada kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid, walaupun terdengar loudspeaker daripada keras sekali loudspeaker ke rumahnya. Allah tulikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup penglihatan mereka, ghishawah, Allah tutup daripada telinga mereka, tuli jadi karena apa? Seruan azan di masjid saja mereka tidak mampu mendengar. Jaraknya 10 meter dari masjid. Ini adalah manusia-manusia yang sudah dicabut daripada hidayah oleh Allah. Itu jelas, dan itu tidak boleh dipungkiri, ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi biarkanlah mereka terlena dalam ketulian, terlena dalam ghisyawah, tertutup daripada Allah, ditutup. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita senantiasa bersyukur ke hadirat Allah atas segala nikmat. Kita diberi hidayah oleh Allah, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk ke masjid, diberi kemampuan untuk mengingat Allah, diberi kemampuan untuk mendengar daripada suara azan, hayya 'alas shalah. Ini pendengar dirahmati Allah. Ini perkara yang sangat besar tapi dianggap sepele, yakni adalah menyembah Allah dalam rangka adalah mentauhidkan Allah, yakni refleksinya adalah nyata, realnya adalah sholat 5 waktu di masjid sebagai hakikat tertinggi daripada penciptaan seluruh alam dan manusia ini, yakni kita mengesahkan Allah dalam hal ini, mentauhid Allah dengan irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah, yakni kembali kita mensauti daripada suara azan di masjid itu. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, hakikat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Menyembah di sini dalam mahdhahnya adalah sholat 5 waktu di masjid sebagai sunatullah. Saat kita sholat di masjid ada 3 komponen yang kita jalankan yang maha besar, yakni 1, kita hablum minallah, 2, hablum minanas, 3 adalah menjalankan sunnah Nabi, yakni sholat di masjid. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita kasih kaum muslimin wal muslimat senantiasa mengamalkan masjid itu jadi saksi nanti di yaumil hisab, untuk memintakan ini syafaat daripada umat yang rajin masuk ke masjid. Tegel masjid jadi saksi nanti, dinding masjid jadi saksi untuk senantiasa memohonkan daripada syafaat Rasulullah, yakni masuk surga
tanpa hisab. Amin insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita tidak lagi mempertentangkan antara sholat di rumah dan sholat di masjid. Karena Rasulullah sesuai dengan sunnah Rasulullah, yakni beliau tidak pernah sholat 5 waktu di rumah di masjid. Itu adalah salah satu sunnah yang kita jalankan sebagai pembeda antara umat lain dengan umat Muhammad, yakni kita melaksanakan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sholat di masjid. Ini saja daripada refleksi hukum daripada sholat 5 waktu di masjid sunnah. Jadi 3 komponen kita peroleh. Pertama, hablum minallah, berhubungan dengan Allah, menyembah. Kedua, hablum minanas, kita silaturahim di masjid, berjamaah dengan manusia, dengan orang lain. Kemudian terakhir kita menjalankan sunnah Nabi. Insyaallah ini sebagai asbab nanti syafaat di akhirat, saat manusia sangat ketakutan, sangat pedih menyaksikan di hadapannya itu antara siksa neraka, na'udzubillah min dzalik. Kita para kaum yamin yang mendapat kitab catatan di tangan kanan, maka kita santai-santai saja karena kita sudah dijamin masuk surga. Kita sudah dipanggil oleh malaikat Ridwan penjaga surga, kita diantar ke surga. Yang lain, manusia-manusia kafir, manusia-manusia musyrik, manusia-manusia yang tidak pernah sholat di masjid, mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan dan sangat mencekam suasananya karena di hadapannya mereka adalah nyala api neraka yang sangat panas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar dan rahmati Allah. Kalau kita ingin dinaungi nanti di yaumil hisab, yaumil akhirat, hari pembangkitan, yakni yaumil ba'ats, maka marilah kita ke masjid. Nanti akan menaungi kita di masjid, menaungi kita di yaumil hisab. Itu pendengar dan rahmati Allah. Perkara sepele tapi sangat penting, maha penting. Hayya 'ala shalah, kita langkahkan kaki kita ke masjid. Insya Allah itulah jalan pertama daripada memperoleh fadilah Allah, memperoleh daripada pahala dari Allah, yakni kita akan dinaungi nanti di akhirat. Itu pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya sangat jelas kita sebagai umat Muhammad untuk senantiasa dalam waktu 5-10 menit kita ke masjid, kita luangkan ke masjid, tidak lama. Selesai sholat kita zikir sedikit, barang 2 menit 3 menit, habis itu berdoa, lalu kita tinggalkan masjid menuju ke rumah kita atau ke pekerjaan kita masing-masing. Insyaallah amin. Tidak lama pendengar yang dirahmati Allah. Kita tidak seperti umat terdahulu yang di masjidnya mereka berjam-jam, mereka bahkan hari Sabat itu 24 jam mereka di masjidnya kaum Yahudi, kaum Bani Israel, 24 jam. Mereka harus di masjid mereka, kaumnya Nabi Musa. Kita cuma 5-10 menit saja di masjid, tidak lama. Tidak lama. Dan itu fadilahnya sangat besar sebagai pembeda antara kafir dan musyrik. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tanpa alasan yang syar'i, maka dia dianggap murtad. Itulah hadis Nabi. Dianggap murtad mereka, na'udzubillah min dzalik. Tidak sholat 5 waktu sesuai dengan hadis Nabi dianggap murtad. Dengan sengaja, tanpa uzur maupun sakit dan lain-lain. Kalaupun sakit kita sholat dengan duduk, tidak bisa duduk, berbaring dengan isyarat. Itu tidak bisa berwudu, kita pakai tayamum, yakni di debu di pinggir-pinggir, di sisi-sisi daripada dinding atau tembok. Tayamum kita, sholat kita dengan isyarat. Itulah pentingnya sholat, karena yang ditanya pertama nanti di akhirat adalah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya bagus, semuanya akan mengikut bagus insyaallah. Amin. Itu
tata cara orang yang sakit sholat, yakni pakai tayamum, tidak usah lagi berwudu dengan air, tapi cukup dengan tayamum. Di dinding-dinding kita tayamum, terus kita sholat. Tidak bisa berduduk, tidak usah berdiri duduk, tidak usah duduk berbaring. Kita sholat. Sholatlah dengan isyarat, boleh. Karena apapun keadaannya, kita tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh. Kecuali kalau kita tidak sadar atau tertidur. Kalau kita cuma sakit, sadar, maka kita harus sholat. Ini pentingnya sholat. Jangan ditinggal sholat. Karena pembeda antara kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga inti daripada Islam, ibadahnya adalah sholat. Tidak bisa ditinggal. Amalannya tidak bisa ditinggal itu adalah hanya satu, sholat. Harus dilaksanakan. Kecuali tertidur atau kita dalam keadaan sudah majnun atau hilang ingatan. Insyaallah benar dari hati Allah. Demikian insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Umur panjang insyaallah. Kita tutup dengan fard majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.